Sontak Shizuka lari dan bertemu dengan pengurus asrama. Namun Shizuka tak bilang apa-apa dan menyembunyikan apa yang ia lihat. Ternyata benar saja pada pagi hari mereka semua heboh karena menghilangnya Kaguchi, yaitu teman sekamar mereka. Dan kepala sekolah pun mengumumkan bahwa Kaguchi tiba-tiba dijemput oleh ibunya. Namun di sini Shizuka bercerita kepada Kazuyo bahwa ia melihat Kaguchi, tapi Kazuyo tak banyak bicara dan hanya pergi begitu saja. Sepertinya ada yang disembunyikan dari mereka. Lalu keesokan harinya Shizuka kembali mendapatkan suntikan obatnya, namun dengan kondisi yang berbeda, di mana ia merasa lemas dan sedikit pusing. Kemudian Shizuka bertemu dengan Kirin dan Kirin mengatakan pada Shizuka bahwa ia melihat Kaguchi. Dan benar saja, sosok itu adalah Kaguchi yang berada di bawah tangga. Dan Kirin tiba-tiba mencekik dirinya sendiri hingga darah keluar lewat lubang telinganya. Kemudian Shizuka yang panik kembali bertemu dengan kepala asrama dan mengatakan bahwa semua itu adalah halusinasi Shizuka saja. Dan Shizuka pun memang pada dasarnya adalah gadis yang polos. Kemudian ia mempercayai perkataan beliau. Lalu ia bercerita pada Kazuyo bahwa dadanya sakit dan seperti terbakar. Kemudian ia mencoba melompat jauh, di mana hal itu membuat Kazuyo dan Shizuka terkejut. Dan Kazuyo pun teringat pada satu temannya yang menghilang juga, yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan Shizuka. Lalu Shizuka bertemu dengan kepala sekolah dan menanyakan tentang persyaratan menjadi murid berprestasi agar ia bisa dikirim ke Tokyo. Tetapi kepala sekolah hanya tertawa sambil menyalakan udut dan menyuruh Shizuka keluar dari ruangannya. Ikinasai. Singkat cerita, pada pagi hari pemilihan murid unggulan pun dimulai dan beruntungnya Shizuka lah yang terpilih menjadi murid yang akan dikirim ke Tokyo. Sontak hal itu membuat Kazuyo dan Yuka yang berharap dari awal mereka lah yang akan terpilih sangat kecewa, dan Yuka pun menyerang Shizuka dengan membenturkan kepalanya di lemari. Lalu Shizuka yang marah kemudian berteriak hingga membuat kaca lemari pecah dan melukai tangannya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Shizuka yang mencekik Yuka hingga Yuka tak sadarkan diri. Di sini Kazuyo menghampiri Shizuka dan dengan begitu rasa sayangnya Kazuyo kepada Shizuka, ia sambil menangis berusaha menyadarkan Shizuka, tetapi hal itu malah dihalang-halangi oleh guru olahraga dan pengawas asrama. Lalu menyeret Kazuyo keluar. Lalu Shizuka dibawa ke ruangan kepala sekolah dan di sana kepala sekolah nampak bahagia dan tertawa akan kejadian itu. Loh, kok? Kemudian Shizuka didengarkan musik dan disenteri dengan sebuah lampu. Lalu scene berganti pada Kazuyo yang bermimpi. Ia teringat pada sebuah gadis yang juga bernama Shizuko dan juga memiliki penyakit TBC sama seperti penyakit Shizuka. Lalu Kazuyo bertemu dengan Shizuka dan menceritakan semua yang terjadi, dan semua yang dialami Shizuko sama persis seperti yang dialami Shizuka, di mana ia tak bisa merasakan sakit dan memiliki kekuatan super. Namun pada akhirnya Shizuko mengalami kejang dan sesak napas. Dan saat ia memanggil pengurus asrama, Shizuko telah menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat ia trauma akan kehilangan sahabat yang ia sayangi lagi. Lalu mereka merasa ada yang aneh di sekolahan ini dan berusaha mencari daftar murid yang hilang di ruang kepala sekolah. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa murid-murid yang hilang dan hal-hal aneh yang terjadi di tubuh mereka adalah hasil eksperimen sang kepala sekolah.
yang ditugaskan oleh militer Korea Selatan untuk membuat pasukan tempur super yang bertujuan untuk melawan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Dan plot twist yang tak terduga, Bung. Jelas kalian gak mengirakan dimana kita dari awal diperlihatkan dengan persahabatan antara kedua gadis yang unyu, tetapi malah berputar 180 derajat ke dunia militer yang begitu kejam. Nampak di sini korban dari kekejaman eksperimen sangatlah banyak. Banyak para gadis muda berumur 16 tahun yang menghilang dan lenyap. Dan itu dikarenakan eksperimennya gagal, lalu merubah para gadis menjadi monster dan harus memaksa mereka melenyapkan gadis tersebut. Jadi gadis yang hilang-hilang itu adalah gadis yang gagal eksperimen dan berubah menjadi monster, bukan menjadi manusia super. Jadi dibantai, dibunuh. Singkat cerita, keesokan harinya disusul dengan Yuka yang mencoba bunuh diri. Hal itu terjadi lantaran ia kecewa dengan kepala sekolah yang memilih Shizuka menjadi murid yang akan pergi ke Tokyo. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah Tokyo yang mereka idamkan dan mereka rebutkan adalah ruang eksperimen terakhir, di mana ini akan menentukan siapa yang akan berhasil menjadi manusia super dan siapa yang akan menjadi monster. Lalu Shizuka dan Kazuyo berusaha kabur dari sekolahan itu, namun Shizuka berhasil ditembak oleh guru olahraga yang sebenarnya adalah seorang komandan militer, dan Kazuyo berhasil selamat dari kejar-kejaran itu. Jadi ya, negara, keluarga, dan sekolahan ini udah sekongkol untuk melakukan eksperimen, dan para gadis unyu-unyu ini hanya menjadi korban dan tak tahu menahu akan eksperimen ini. Kasihan banget ya kan, mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Duh, cantik-cantik lagi. Kemudian kepala sekolah yang menyadari bahwa gerak-geriknya sudah tercium oleh para murid segera menyuruh untuk memulai eksperimen terakhir, di mana semua siswa akan dibius dan dipasang sebuah gas yang akan merubah mereka menjadi manusia super atau sebuah monster, namun dengan tingkat keberhasilan yang sedikit tentunya. Dan hal itu membuat komandan militer kecewa, lalu mengambil alih semua fasilitas sekolah dan memecat sang kepala sekolah. Disusul dengan Kazuyo yang tadinya selamat dari kejar-kejaran kemudian berhasil masuk dan mengambil pistol di ruangan kepala sekolah. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Shizuka dan keadaan terikat di sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba dari belakang ia dipukul dan dimasukkan ke dalam ruangan kaca dengan keadaan tangan dan kakinya diikat rantai. Lalu kaca itu diisi air hingga penuh dan membunuh Kazuyo secara perlahan. Sadis ya? Nggak salah apa-apa loh dibunuh itu. Ya Allah. Lalu disusul dengan Shizuka yang tiba-tiba sadar dan melihat Yuka, Kirin, Shizuko, Kaguchi, dan sahabat yang paling disayangi Kazuyo telah berada di dalam akuarium dan dalam keadaan tak bernyawa. Sedih aku. Amarah Shizuka pun tak bisa dibendung hingga pada akhirnya ia bertempur melawan semua pasukan militer dan membunuh mereka satu persatu dengan kekuatan supernya. Lalu pada akhirnya ia bertemu dengan kepala sekolah dan membunuhnya dengan cara yang sadis. Dicantolin gitu. Buset. Kalian pasti bertanya gimana nasib pengawas asrama. Ia telah dibunuh oleh para murid lainnya dengan cara menjahit semua kulitnya dengan keadaan kain dan berbentuk bunga. Jadi murid lainnya berubah jadi monster. Nggak kalah sadis kan ya. Lalu Shizuka yang amat sangat bersedih akhirnya tak kuat dengan zat-zat kimia di dalam tubuhnya. Ia pun ikut meninggal di samping sahabatnya tersayang yaitu Kazuyo, dan tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Penangis tapi laki-laki gitu. Dimana gadis-gadis polos bayi dirubah secara perlahan menjadi sosok monster yang tak memiliki perasaan gitu ya. Dengan tipu muslihat para elit global yang amat rapi yang mengatasnamakan asrama, mereka berhasil merubah gadis tersebut. Aduh. Jadi buat kalian hati-hati milih asrama, oke? Filmnya keren banget dan silahkan beri rating menurut kalian di kolom komentar. Kasih penilaian juga untuk penyampaian saya, apakah ada yang kurang jelas atau jelek banget dan mungkin malah nggak jelas. Dan maaf kalau sedikit gagap, soalnya saya tuh baru terjun ke dunia menulis dan bercerita. Jadi maaf banget kalau jelek. Kalian bisa coret-coret di komentar agar saya bisa introspeksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kedepannya mampu memberikan konten-konten berkelas lainnya. So mungkin sampai di sini aja videonya untuk kali ini dan semoga sehat selalu.
Dan semoga setiap nafas kita diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Saya Ri Permandi dan segenap tim RBB Channel pamit undur diri, sampai jumpa di next episode. Salam barbar.